Pernahkah kamu merasa suasana di kantor seperti permainan yang tak terlihat? Ada yang cepat naik jabatan, padahal kerja biasa saja. Ada yang selalu diajak rapat penting, sementara kamu justru seringkali tak diajak. Lalu muncul pertanyaan, apakah aku harus ikut main politik kantor supaya sukses? Tenang, kamu tidak sendiri. Politik kantor itu nyata, bukan selalu negatif, tapi perlu strategi. Dalam dunia kerja, kemampuan teknis saja tidak cukup. Kamu perlu tahu cara membaca situasi, membangun aliansi, dan tetap menjaga integritas. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dengan contoh nyata. Dan tentu saja, solusi 1. Pahami peta sosial. Kantor, siapa bermain, di mana. Bayangkan kamu baru pindah ke kantor baru. Jangan langsung ikut nongkrong di satu kubu. Cobalah observasi contoh. Rina, staf baru di bagian pemasaran. Langsung akrab dengan kelompok senior yang suka bergosip. Seminggu kemudian, dia ikut-ikutan menyindir orang lain. Tahu-tahu, reputasinya sudah rusak sebelum sempat unjuk kerja. Solusi, amati dulu dinamika kantor. Siapa yang diam, tapi sering dimintai pendapat. Siapa yang punya pengaruh, walau jarang bicara. 2. Pahami kekuatan informal yang tidak tertulis di struktur organisasi. 3. Jaga netralitas. Tapi tetap aktif diam bukan solusi. Tapi terlalu vokal juga berisiko. Netral itu bukan pasif. Itu artinya kamu memilih berdiri di tengah sambil fokus pada nilai. Contoh, Andy, bagian IT, selalu ikut semua gosip di pantry. Tapi begitu masalah terjadi, dia malah disalahkan karena dianggap sumber bocoran. Solusi, jadilah orang yang bisa dipercaya. Bantu orang lain tanpa pamrih, tapi jangan ikut drama. Bicaralah hanya saat perlu, dan sampaikan dengan bahasa yang netral. 4. Bangun aliansi positif. Bukan sekadar berteman. Berteman dengan banyak orang itu baik, tapi kamu juga perlu membangun hubungan strategis, terutama dengan mereka yang bisa membuka peluang. Contoh, Lisa, staf HR, selalu menyempatkan diri ngobrol ringan dengan orang-orang dari divisi lain. Lama-lama, dia dikenal semua orang sebagai jembatan informasi. Saat promosi terbuka, namanya langsung muncul karena dikenal luas. Solusi, jadilah orang yang aktif menjalin relasi lintas tim. Bukan untuk menjilat, tapi untuk memperluas jaringan dan wawasan. Aliansi bukan tentang kekuasaan, tapi kepercayaan. 5. Kuasai komunikasi diplomatis. Banyak konflik di kantor muncul bukan karena niat buruk, tapi karena salah bicara. Maka, belajar bicara dengan bijak itu investasi penting. Contoh, Tony selalu jujur, tapi sayangnya, dia sering terlalu belak-belakan di depan bos. Kalimat seperti itu ide yang gak masuk akal, malah membuatnya dicap arogan. Solusi, gantilah itu ide yang gak masuk akal dengan menarik. Tapi boleh saya usulkan pendekatan lain yang mungkin lebih efisien? Itulah diplomasi. 6. Fokus pada kinerja, bukan drama akhirnya. Semua strategi ini percuma kalau kamu tidak punya hasil. Politik bisa membuka pintu, tapi kinerja yang membuatmu bertahan. Contoh, Reza tidak terlalu vokal, tapi dia selalu menyelesaikan tugas dengan cepat dan akurat. Perlahan, bos mempercayainya untuk proyek penting. Riza jarang terlihat berpolitik, tapi justru dialah yang naik paling cepat. Solusi, selesaikan kerjaanmu dengan konsisten. Ambil inisiatif, tawarkan bantuan. Dan jangan lupa, catat kontribusimu agar kamu bisa mengomunikasikannya saat evaluasi. Jadilah pemain strategis yang tetap otentik. Kantor adalah ekosistem sosial. Kalau kamu menghindari semua politik, kamu akan terpinggirkan. Tapi kalau kamu terlalu agresif, kamu bisa terjebak dalam permainan yang melelah. Kuncinya adalah bermain dengan strategi, berbicara dengan bijak, bergaul dengan tulus, bekerja dengan konsisten, dan yang paling penting, tetap jadi diri sendiri. Karena orang yang autentik dan adaptif merekalah yang akan terus dicari, dihargai, dan dipromosikan.